Shalom, keluarga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami para pelayan di HKBP Seresot Tanjung Priuk, para pendeta dan majelis menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Seresot Tanjung Priuk dan seluruh warga gereja dimanapun berada, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan Allah kita. Kami mengundang kita semua untuk mempersiapkan diri memasuki ibadah ini dengan berdoa di dalam hati masing-masing. Kita berdoa, dimulai. Marilah saudara-saudaraku beribadah kepada Tuhan dengan hati yang gembira, nyatakanlah syukurmu kepadanya, sebab Ia masih menjangka napas kepadamu, memandangkanlah, pujilah Tuhan Sang Raja. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1-3. Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 sampai ayat 2.
pada minggu ini, yaitu dari Imamat 19 ayat 17 sampai ayat 18. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1 sampai ayat 2. Berdoa untuk mengakui segala dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami, di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah atas pengampunan dosa kita, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 448 ayat 1 sampai ayat 2. Oh
pada minggu ini terambil dari Ibrani 13 ayat 1 sampai ayat 3. Marilah kita membacanya secara sponsoria. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 422 ayat 1. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 2 dan 3. Kita satukan hati kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas, shalom untuk seluruh Bapak dan Ibu yang masih mengikuti ibadah secara online dari kanal YouTube HKBP Tanjung Priuk. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini tertulis di dalam
Ulangan 24 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, mungkin kita semua sudah tahu arti dari kata kasih atau cinta. Namun tahu belum berarti kita mengerti makna dari kasih. Kasih itu dapat membawa perubahan dalam hidup banyak orang. Bukan saja tentang persembahan kasih, tetapi kata-kata yang mengandung kasih dan sentuhan kasih. Semuanya itu dapat mengobati hati yang terluka. Karena kasih itu kan tidak mendendam. Kasih itu memberi dengan tulus, tidak menuntut balasan dari kasih yang sudah diberikan. Setiap orang pasti memilikinya dan pernah membagikan kasih. Bahkan kita sudah mengalaminya. Masalahnya adalah, apakah benar kita benar-benar sudah mengasihi orang di sekitar kita dengan tulus dan ikhlas? Apakah kasih kita itu hanya di luar saja? Hanya untuk dilihat orang, tetapi tidak tulus dari dalam hati kita? Apakah kita mengasihi itu murni atau mempunyai motif tertentu? Itu menjadi pertanyaan yang perlu kita jawab bersama. Yang pasti, tidak seorang pun di dunia ini yang tidak mau dicintai. Hewan dan tanaman saja sangat kita cintai dan kita kasihi. Kita rawat dengan baik. Kalau dicintai, mereka dapat bertumbuh dengan baik. Begitupun kita umat manusia membutuhkan cinta dan kasih dari sesamanya. Bagi kebanyakan orang, mengucapkan kata-kata penghargaan itu sangat sulit untuk dilakukan. Kecuali kata-kata merayu yang tidak bermutu, itu akan sangat mudah keluar dari mulut, tetapi bukan dari hati. Makanya banyak orang yang haus akan penghargaan, baik itu di kantor atau di rumah, bahkan di rumah ibadah. Kasih itu mempunyai iman dan sanggup menanggung beban. Sekecil apapun kasih yang kita berikan sangat membuat orang dihargai. Bukan besar nilai hadiahnya, tetapi hati di balik hadiah itu, itulah yang paling berharga. Demikianlah khotbah hari ini yang mengajarkan tentang kasih, supaya dapat hidup rukun dengan sesama. Yang paling utama adalah menunjukkan apa itu kasih sebagaimana kita telah menerima kasih yang paling agung itu. Dalam khotbah ini, bagaimana Allah mengharapkan bangsa Israel mengasihi sesamanya. Sebelum bangsa Israel tiba di tanah Kanaan melalui si Musa, Tuhan mengharapkan agar bangsa Israel menjadi bangsa yang setia, yang takut dan kasih kepada Tuhan, yang selalu mengingat kasih Allah di dalam kehidupan mereka, mengingat kebaikan Allah, selalu menjaga kekudusan dan hukum-hukum Tuhan. Tuhan Allah tidak menginginkan umatnya melakukan yang jahat seperti apa perlakuan bangsa Mesir kepada mereka. Allah tidak mau bangsa Israel membalas penindasan yang dilakukan oleh bangsa Mesir. Melalui perikop ini, ada beberapa yang menjadi bahan perenungan bagi kita, yaitu yang pertama, berlaku adil dan kasih dengan cara tidak memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Artinya, bangsa Israel harus berlaku adil dan menghormati hak dan kehidupan orang lain, baik itu orang asing atau orang yang baru mereka kenal, atau bahkan anak yatim. Mereka harus menerima dan melindungi setiap orang. Kemudian yang kedua, mereka harus memberi pertolongan dengan tulus. Tidak mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Pada waktu itu ada sebuah tradisi bagi mereka, yaitu menggadaikan pakaian pada pagi hari dan menebusnya pada sore hari. Dengan tujuan agar mereka beroleh modal untuk usahanya. Namun hal itu tidak diperkenankan kepada janda.
karena seorang janda memiliki kemampuan yang sangat terbatas dalam menafkahi keluarganya. Oleh karena itu, umat Israel harus membantu kehidupan para janda. Hal ini juga sekaligus sebagai penghormatan kepada para perempuan agar jangan sampai seorang pun melakukan ketidakadilan kepada para perempuan. Saudara yang terkasih, adapun alasan mengapa Allah memerintahkan untuk melakukan hal ini adalah karena bangsa Israel dahulunya adalah budak di tanah Mesir yang telah peroleh penebusan dari Allah. Bangsa Israel dulunya diperlakukan semena-mena oleh bangsa Mesir, ditindas, tidak mendapatkan keadilan. Semua hal yang telah mereka alami itu di masa lampau sebagai cerminan bagi mereka untuk hidup di dalam kasih dan adil kepada orang lain. Oleh sebab itu, jangan melampiaskan atau sengaja untuk berbuat hal yang sama kepada orang lain sebagai wujud atau cara, dulu saja saya diperlakukan dengan kejam, maka saya berbuat hal demikian di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Saudara yang terkasih, di sekitar kita saat ini ada begitu banyak orang yang miskin, banyak pengemis, gelandangan, anak yatim, piatu, janda miskin, orang-orang yang sulit mencari makan, orang yang sulit mencari pekerjaan untuk nafkah, bahkan kesulitan menyekolahkan anak-anaknya. Mereka hidup dengan penuh penderitaan. Mereka sangat membutuhkan uluran tangan kita. Tugas kita bukanlah membiarkan mereka hidup demikian, apalagi meremehkan, melecehkan, memandang hina keberadaan mereka. Melainkan tugas kita adalah membantu mereka sesuai dengan apa yang dapat kita berikan. Tidak menjadi soal seberapa besar ataupun kecil apapun yang kita berikan, tetapi yang terpenting adalah semua yang kita lakukan itu dengan jujur dan ikhlas. Tidak ada maksud tertentu sehingga mereka menerimanya dengan sukacita. Ada sebuah tulisan dari Bunda Teresa yang mengatakan, tidak semua kita dapat melakukan hal-hal yang besar, namun yang kita semua dapat lakukan adalah hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Bahkan ada juga sebuah kalimat dari orang tua demikian, saya telah membagi kasih saya kepada anak saya. Saya katakan kepada mereka, jangan membagi kasih Anda, tetapi kalikanlah kasih Anda. Kalau kita membagikan kasih kita, maka akan habis. Tetapi kalau kita mengalihkan kasih kita, kita memberi dengan sepenuh hati, lalu memberi lagi dan memberi lagi. Maka kasih kita tidak akan ada habisnya. Yesus yang juru selamat agung itu telah menunjukkan belas pengasihan yang begitu besar dan tiada tara. Ia menyembuhkan yang sakit, memberi makan yang kelaparan, memberi kekuatan kepada yang letih lesu dan berbeban berat, agar sukacita yang melimpah itu boleh ada di dalam kehidupan manusia. Demikian halnya yang diinginkan Tuhan Yesus bagi kita, supaya kita senantiasa hidup di dalam kasih dan keadilan. Abraham diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Seperti itu juga bagi kita, supaya kita boleh menjadi berkat bagi dunia ini. Ini saatnya kita menerima panggilan Allah dengan percaya, mencintai, melayani dengan sungguh untuk menolong orang-orang yang membutuhkan bantuan dengan sedaya mampu yang dapat kita berikan. Yang terakhir, Matius 24 ayat 20. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu sudah melakukannya untuk aku. Tuhan menuntun dan menutus kita melakukan apa yang Dia kehendaki. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh bersama-sama Tuhan di dalam melaksanakan ibadah minggu hari ini. Berkati firman-Mu yang telah kami dengarkan, supaya kami menjadi pribadi yang telah menerima kasih dari Tuhan, melakukan kasih secara tulus ikhlas kepada sesama kami. Hapuskan segala dosa kami di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa kepadamu. Amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.